Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya pertanyaan terkait pemantauan pengelolaan dana desa yang dapat dilihat dari sumber aplikasi Jaga Desa. Jadi akurasi dari aplikasi Jaga Desa itu belum 100% dapat kita simpulkan itu benar. Jadi yang memiliki data yang valid yaitu desa PMD baru. Jadi sistem keuangan desa, anggaran dana desa itu tahap awalnya berasal dari usulan musyawarah desa. Usulan-usulan kita tampung ya. Lalu kita buat rencana anggaran belanja dalam 5 tahun, 6 tahun sampai akhir jabatan kepala desa saat ini 8 tahun. Jadi dari desa itu sudah ada bangunan fisik yang prioritas ataupun ada hal-hal lain yang menjadi prioritas. Jadi semua sudah ada pos-posnya, itu kita buat. Lalu kita masukkan ke sistem Siskuides. Itu sebuah aplikasi tentang keuangan desa. Jadi yang mengetahui data akurasi validnya data itu ada di desa dan diketahui oleh pihak PMD. Jadi di sana nanti kita punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan atas belanja, atas keuangan negara tersebut yang nantinya akan diperiksa oleh inspektorat. Di inspektorat nanti itu ada pemeriksaan, jika ada temuan yang tidak sinkron itu diperbaiki. Kalau memang inspektorat tidak sanggup menyelesaikan itu, maka dilimpahkan ke pihak pengadilan ataupun kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Jadi kepada kita semua, kepala desa khususnya di mana saja berada, pandai-pandailah kita, baik-baiklah kita, sama-sama kita amanah memegang harta masyarakat, memegang keuangan negara ini, seharusnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi adapun aplikasi-aplikasi yang dapat menyajikan informasi tentang anggaran dana desa bukan 100% tidak benar, tidak, tapi ada juga yang terkadang tidak pas. Nah, jadi yang lebih pas sumbernya dari Validata. Validata adalah orang yang berhak mengetahui data tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan dana desa tersebut yang telah digelontorkan oleh pemerintah untuk membangun desa, marilah kita pergunakan untuk membangun desa dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah gunakan. Di situ nanti kita sebagai kepala desa ataupun orang yang mengelola dana desa itu harus bisa membedakan mana uang sendiri dan mana uang negara yang harus kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Baik terkait tentang dana desa ini juga sudah ada pos-posnya, seperti ketahanan pangan 20% itu bisa untuk membuat hal yang memang dapat membantu masyarakat. Contohnya itu pembuatan gilingan padi, pemberian pupuk, bibit jagung dan lain sebagainya. Jadi untuk ketahanan pangan bukan hanya di sektor pertanian. Contoh di daerah saya memang pertanian itu tidak adanya perkebunan seperti sawit. Jadi di sana anggaran itu juga bisa dialihkan menjadi hal yang menunjang untuk mempermudah ataupun membantu
ketahanan pangan pada masyarakat. Contoh, jalan masuk kebun itu namanya jalan produksi, itu kita bisa robot beton sertu dari anggaran yang itu. Tapi setiap daerah, setiap desa itu mempunyai kebutuhan belanja yang berbeda dan mempunyai sistem yang beda-beda. Kemungkinan ada yang di lain hal ini mungkin bisa dialihkan menjadi peternakan, perikanan, seperti kerambah ikan. Itu sama juga ketahanan pangan pada masyarakat. Jadi kita harus pandai-pandai mensikapi hal tersebut. Kemungkinan Bapak Ibu Kepala Desa di mana saja berada, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Jadi kita sebagai pejabat yang memang menjadi public figure, kita harus pandai menjelaskan, harus pandai mengelola juga. Kita menjelaskan kepada masyarakat, kita harus transparan, kita harus sering musyawarah, sering koordinasi, dan kita berusaha masyarakat kita ini jangan ada gejolak. Makanya kita buat masyarakat kita ini supaya adem ayem. Bagaimana kita sering curhat, cerita. Mudah-mudahan kita juga dengan memegang amanah masyarakat itu, masyarakat juga percaya dengan apa yang kita buat, masyarakat bisa puas dengan apa yang kita buat. Jadi sama-sama kita berdoa, sahabat pejuang desa, saya katakan pejuang desa, mari kita manfaatkan bantuan pemerintah ini yang berbentuk dana desa. Kita bangun desa kita ini supaya desa kita ini dapat bersaing dengan desa-desa lain dan menjadi desa yang berkembang, maju dan mandiri, yang mempunyai daya saing tinggi. Selain itu, sama-sama kita majukan BUMDes kita di desa masing-masing, di desa kita masing-masing. Oke Pak ya, sampai di situ dengan saya di channel Imam News. Sebelum akhir video ini, jangan lupa di like dulu, berikan komen-komen positif, saran-sarannya di kolom komentar, dan jangan lupa share kebagikan di beberapa temanmu. Oke ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.